Oke. Halo. Bye friend, tiba-tiba langsung record aja tanpa izin. Bye friend, Kayaknya udah lama banget kita nggak ngobrol. suara udah nih? Udah kayaknya, ya udahlah. Kenapa namanya nggak by talks? By Talks. Okay. Saya kan By Talks, semua gue menyapa teman-teman aja. Karena ini Namanya kayaknya By Friend. Iya, kayaknya udah 1 tahun lalu ya terakhir. Dari konten ngobrol kayak gini. Kalau by me kan dari gua. Nah, apa tuh? Ya by Oh, me. by me, oke. Nah, ini mulai obrolan kosong nih sebenarnya. Kita udah gak ada konteks ngomongin apa-apa, ngomongin hal yang penting gak ada. Kan gue ini ditemenin buat temen gue. Ini dari orang antah berantah, gak jelas anjing. Gue asal nyemot aja gitu, bingung. Lama gak bikin konten, bikin apa ya? Terus ada orang ini berdua, ya udahlah. Karena mereka yang nganggur gitu. Karena yang orang-orang kerennya pada sibuk kan. Nah, jadi ini aja nih. Mereka juga kan baru pada kelar tugas akhir nih. Mereka udah gak ada tanggungan lagi, udah bentar lagi mau jadi sarjana. Gua masih banyak anjing. Oh, dia masih banyak ternyata. Dia doang berarti. Dia revisi ganti teori. Dia revisi. Hah, beneran? Selamat, Anda terjebak. Jadi, gua kenalin kalian apa kalian ngomong sendiri nih? Ngomong sendiri lah, punya mulut juga lu. Apa anjing konteksnya? Ya, lu siapa? Nama Agung, dia Agung. Nih ada di sini. Nih, Agung. Instagram juga di sini. Jangan ribet itu. Sini, Ngomong sini. kadang edit, kadang Oh, enggak ada edit-editan. Ini nggak dikat. Agak langsung aja masuk semua. Lu ngomong jorok aja gua masukin. Ngomong jorok. Gua tahu tuh ditanya tuh ntar tuh di Zoom bukan gua ngomong jorok. Gak tahu, ini nggak tahu fokus atau enggak ya. Udah. Bodoh amat, please upload deh. Ini ada Aldis. Buat teman-teman yang kemarin datang di Irma Visual 3 yang hadir di secara offline pasti kenal mereka gitu. Karena mereka yang salah 2 filmmaker yang datang ke acara kemarin. Dan nah iya, Kabupaten Batu Karas mereka berapa detik? 2 detik. Sore doang langsung balik ke Pantai Batu Karas. Jadi gue tuh sebenarnya pertama kali mengenal Agung sebagai seorang pembuat film itu dari filmnya yang berjudul gak terlalu populer juga sih ya. Enggak, salah aku itu. Sekota Kado itu pertama kali gue tahu. Oh, Agung ternyata bikin film ya ternyata. Gue baru tanya di situ. Film pertamanya. Terus Aldi juga gue Waiting for Your Phone Call gue nonton di YouTube waktu itu. Festival film bulanan kayak ya, iya kayak Itu festival terkenal film filmnya. iya tapi Mana-mana. nggak lama lumayan kemana-mana juga ya kan. Setahun lah. Masih habis makan. Gue jadi penasaran banget nih, lu berdua kan sekarang ya istilah kata lu udah pada terjun ke ekosistemnya nih, ke film gitu. Apa sih yang membuat lu pada nekat gitu, padahal ini kan kagak jelas ya mau jadi apa sampai sekarang lu aja kagak lulus deh. Padahal mereka berdua mahasiswa film juga. Jadi dan mereka sekarang lagi ada dalam fase struggling yang sangat keras, berdarah-darah Sambil mencari berusaha untuk alternatif lain dari apa yang sudah kita lakukan. kayak istilahnya lu terjebak dalam sebuah kandang, lu keluar tapi isinya macan semua gitu. Jadi gue dua-duanya pertaruhan ini. mending menyerahkan diri aja lah gue lah. Di dalam lu kelaparan, di luar lu jadi makanan. Ya, Bagus. jawab banyak gue nanya. Lu dulu lah, lu kan abang. Lu kan abang. Lu kan abang. Lu kan abang. Beda 2 menit aja. Kalau dibilang udah terjun apa belum sih, yang jelas belum. Belum sebenarnya. Iya. Terus ngapain anjing? Karena kita juga masih nyari nih, kita hidupnya mau kemana gitu, kita mau arah kemana. Gak jelas. Dan kenapa bisa terjun sebenarnya untuk belajar gitu, ke film itu sebenarnya ya karena banting setir aja. Dulu banting setir. Dulu montir apa? Lu supir Bluebird. Kalau dia dulu iya montir beneran anjing. Ya dulu ini sebenarnya jauh sih, gue dari main bola, terus main bola karena gue kiper dan tingginya nggak bisa, akhirnya gue jadi filmmaker nih. Nggak nyambung kan? Tadi dulu, lu gak ada usaha buat tinggiin badan atau apa gitu? Ya nggak ada lah, gimana, udah pemberian dari Tuhan ini. Dik, tolong liatin Dik, itu framingnya pas gak kita Dik dari balik kaca itu? Ya terus yaudah akhirnya terjun jadi film karena sebenarnya bokap kan penulis wartawan. Jadi ya meskipun bukan film banget gitu, tapi bokap ngerti dasar-dasar film, penulisan sih sebenarnya, penulisan naskah segala macam. Jadi ya udah gue terusin aja banting setir Terus film. itu Ya SMK mulai bikin film, udah sampai sekarang gitu. sampai sekarang. Ngomong-ngomong tinggi kiper tuh berapa sih minimal? Ingat tahu lah. Pokoknya 170 tuh pendek untuk kiper.
Tapi Abri masih bisa Abri. Abri masih bisa tapi bayarnya mahal. Anjing. Anjing. Gue kesana ya. Oh jadi gitu karena melanjutkan mimpi aja ya. Iya, nah tapi ternyata jadi filmmaker juga lebih mahal ini. Lah iya, lo kira apa? Mending Abri tahu gitu ya. Iya. Kalau lu nih Gua apa ya? dari montir jadi. Gue banyak sih. Sebenarnya gue belum layak ya untuk bicara geografi gue secara dari dulu gitu kan. Tapi ya udahlah, siapa tahu nih jadi batu loncatan gue dikenal orang. Loncat-loncat aja terus enggak? Gue berangkatnya tuh dari anak racing, Cok. Gue pembalap aja dulu. Cuma dibidik kiper ya? Gue pembalap liar, Cok, dulu. Main Ya bukan pembalapnya sih, lebih ke circle pembalapnya gitu, yang mana gue gede di bengkel tuh sama abang-abangan montir gitu-gitu. Kayak gitu-gituan lah. Terus gue ngambil sekolah SMK multimedia. Salah udah salah di multimedia. Karena abang gue ada tuh fotografer di wedding kan. Duitnya dulu banyak banget. Wah kayaknya menarik ya mengambil hal-hal yang berkaitan sama unsur-unsur kreatif kayak gitu. Karena setelah gue sadarin ternyata gue di bengkel juga jadi kacung doang kan gitu kan. Ya udah. Nah terus sekolah bener itu? Sekolah yang nggak bener-bener juga ya. Anjing nyusahin orang tua. Gue sampai ada waktu satu momen gue minta kamera ke emak gue tuh. Gue bilang, udah ini gue masuk multimedia. Nendang pintu tuh? Enggak langsung nendang mobil. Enggak bercanda guys. Astagfirullahaladzim. Nah intinya gue minta kamera tuh. Beliin kamera dong. Nanti ada job. Bener ada job, Cuk. Gue akhirnya ikut temen gue wedding. Akhirnya gue ngambil ikut dibayar lah. Ngambil job. Sempet di klub juga. Moto gitu kan. Nah ya udah, terus gue pikir-pikir ya gue harus level up nih gitu kan. Wah, pikiran gue visioner tapi apa yang gue lakukan impulsif ya. Akhirnya gue pilih jalur ngerekam video. Ya udah gue bikin, dulu tuh nggak ada istilah jedak jeduk, tapi sebenarnya stylenya udah jedak jeduk. Gue bikin kayak gitu. Akhirnya ya udah, ternyata lama-lama mengarahnya ke video-video yang mulai ada alurnya gitu. Ya udah, akhirnya gue pengalaman gue bikin film pertama kali itu ada sama abang-abangan gue di Tanjung Pinang, namanya Bang Doni sama almarhum Rizky Pratama. Itu orang yang kameranya gue beli. Dan itu orang yang pertama ngelingin gue ke abang-abangan yang ngajak gue, Bang Doni itu tadi. Nah akhirnya kita pernah bikin film, dan itu mediumnya dalam acara ini tentang narkoba gitulah, kita bikin film aja yuk gitu. Ya udah ayo kita bikin film. Maksudnya ada acara lombanya. Ada. Nah tema narkoba. Ya, bukan acara narkoba. Bukan lagi narkoba bareng-bareng, enggak. Itu bikin tuh. Tapi kita nggak dapet juara, tapi kita di approach lah gitu lah. Nah mulai tuh ternyata gue pikir-pikir, gue waktu itu menulis ya teman-teman, waktu itu gue menulis dan gue mulai tertarik gitu loh, kayak wah ternyata menyenangkan gitu. Dan yang mana itu terjadi di era-era gue akan lulus. Pada saat itu gue akan lulus SMK yang sedang bingung mau kemana. Kalau gue balik ke bengkel lagi ya gue pikir kayak gitu kan. Siapa tuh akhirnya Kebingungan lu lampiasin di sini. Kebingungan gue lampiaskan dengan ya udah nyari info aja. Nyari info. Lu datang di sini. Nyari info dan kenalin, nah udah lu masuk sekolah film bae gitu kan. Dan sekarang kebingungannya dilanjutan di sini. Dan sekarang gue melakukan hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya ternyata kehidupan kita tuh repetitif. Repetitif aja. Itu doang aja, ntar bingung. Nah udah masuk sama bingung. Iya Cok. Sama yang gue temukan kalau di film tuh ya, khususnya kuliah film ya. Yang kita temukan tuh ternyata serunya tuh pas keterima doang. Iya. Karena keren banget kayaknya ya. Sama TA-nya, sama ya. Udah itu. TA-nya kalau lu TA-nya sebelum TA aja. Sebelum TA aja. Wih, TA lu. TA bikin karya lu. Iya. Keren. Udah, ada salah beda Udah gitu loh. Dan beda aja sama jurusan-jurusan yang lain gitu loh. Kan yang lain biasanya skripsi atau kalau kita cuma paling, "Wih, lu bikin film ya TA-nya ya?" gitu. Iya. Begitu doang udah. Udah sampai situ selesai. Karena yang beda kan sampai hari ini kan yang beda-beda tuh masih dianggap yang paling keren gitu kan. Iya, sedikit lebih beda lebih baik lah. Katanya kayak gitu. Ternyata enggak. Enggak juga. Ya, gitu. Salah. Tapi variatif juga ya. Kalian maksudnya dari latar belakang yang ini tiba-tiba dari mau jadi kiper kurang tinggi, akhirnya jadi filmmaker. Terus ini dari anak racing yang jadi kacung doang, akhirnya jadi filmmaker. Anjing unik banget ya.
Tapi dari latar belakang itu tadi sampai kalian akhirnya jadi seorang pembuat film gitu kan, gue lihat tuh kalian tuh punya ide-ide yang gemilang atau cemerlang atau menarik lah untuk sebuah premis, untuk sebuah cerita gitu. Nah kalian tuh memantik itu tuh dari mana sih, atau emang dari hal-hal kalian ini tadi yang jadi pengalaman kalian, atau emang kalian research lagi atau kayak gimana, atau dari wawasan-wawasan baru yang kalian dapetin di selama kalian menjadi mahasiswa film? Berat banget pertanyaan lu. Coba lu dulu lah gantian awalnya. Mikir dulu gua. Ide gua. Aduh, apa ya? Gua itu baru pada akhirnya terjun sekali. Bukan, itu juga belum dianggap terjun sekali ya. Pada akhirnya gua mulai terbuka wawasan gua tentang film itu waktu gua mau TA gitu. Ini gua mention banget Rizkul. Thank you banget tuh udah bantu gue ngebuka segalanya gitu loh. Segalanya udah bantu banyak ngebuka lah, ngasih referensi A, B, C dan segala macem gitu. Gue terbilang gue dibentuk secara pemikiran gitu loh. Yang mana film-film gue sebelumnya ya base-nya adalah gue pengen bikin cerita gitu. Dan gue dulu masih menganggap bahwasanya film itu adalah tentang plot gitu. Udah gitu. Sebuah cerita yang endingnya ngeplot gitu loh. Nge-twist gitu kan. Nge-twist. Gue dulu mikirnya seperti itu, jadi ya udah akhirnya ternyata tidak, ternyata aspeknya kan banyak banget gitu. Dan gue ngerasa gue baru terjun ke dalam situ ya baru-baru ini gitu. Terus pemantiknya apa ya, pemantiknya sih karena gue orang yang lagi mencoba menyenangi membaca ya, lagi mencoba, gue baru nyoba tuh baca buku tuh baru nyoba gitu. Dan itu gue mencoba untuk menarik insight tuh dari ngobrol gitu. Makanya kalau kata orang Solo tuh serawung gitu. Dan hukum-hukum serawung itu ternyata bisa diterapkan gitu, kayak dari lu memantik ide terus nemu-nemu perspektif lah apa gitu-gitu, terus kayak jadi apa yang segala yang lu lihat itu bisa lu diskusiin kayak gitu. Udah dari situ doang gua. Nggak ada yang lain. Oke lah, jadi mencoba mencicipi buku ya, mulai terbukakan literasi. Iya. Buku terakhir yang gua baca tuh apa ya? Sex Life apa gitu. Salah anjing. Oh salah buku ya. Salah nanya orang gua kayak gitu. Kalau lu ngapain? Apa sih yang memantik ide lu untuk membuat sebuah karya film? Apa ya, kalau pertama kali bikin film pendek gitu dulu, sebenarnya berangkatnya kan gue Dari rumah. Dari kosan. Nah, terus pertama kali bikin sebuah output video gitu yang ada cerita narasi, itu kan gue berangkatnya dari dulu banget. Itu kan ada tren Indofitgram yang 15 detik. Iya. Apa ya dulu tuh ya? Chandra Liao and the Gang. Chandra Liao, Kevin Anggara gitu kan. Nah, gue pertama kali bikin cerita video-video dengan output naratif tuh dari situ 15 detik. Terus akhirnya berkembang bikin cerita dari yang sekitar aja gitu loh. Maksudnya wah ini lagi rame apa gue bikin. Nah, tapi ternyata setelah gue kebelakangan ini gue menyadari kayaknya gue nggak sampai sana deh. Maksudnya lingkup gue tuh kalau untuk ngikutin lingkungan dan tren-tren sekitar tuh nggak bisa keep up gitu. Akhirnya gue coba untuk gali itu dari sumur. Gali lubang untuk lubang ya. Iya, gue coba gali dari pengalaman personal gitu. Karena ternyata setelah yang gue tahu pertama adalah coba kalau lu mau jadi penulis atau apapun pencerita gitu, pertama tuh peka gitu. Nah, yang peka yang gue masuk tuh gue kira ya peka sama keadaan sekitar gitu. Ini gue mau promosi dulu. Jangan lupa nanti nonton di mana? Di apa ya? Di Net Geo. Ya udah, terus ternyata pekanya itu adalah gimana caranya kita peka sama diri kita sendiri kan. Nah terus dari kepekaan itu gue coba untuk gali nih cerita-cerita apa yang hadir dalam hidup gue sebelumnya gitu loh, sama orang-orang sekitar, sama keluarga, sama teman-teman gitu. Dan coba dikorelasin sama fenomena sosial yang terjadi gitu loh. Akhirnya ya ide-ide itu akhirnya memantik juga gitu. Kalaupun gue ngambil dari cerita dari luar gitu, gue akan coba untuk apa ya yang terhubung sama gue gitu, cerita-cerita tersebut ya. Dan akhirnya ya
cerita-cerita gue tetap berangkatnya dari hal-hal personal gitu sih kalau dari gue. Oke, jadi ngerespon fenomena-fenomena supernatural di sekitar itu kan, fenomena personal yang ada di sekitar. Jangan tidur anjing. Oke, biar nggak lama-lama gue coba ke pertanyaan terakhir aja karena kita udah mulai. Lamain lah, kita jangan lah baterai habis ya. Kayak bentuknya pulsa gitu tadi kita belum selesai. Kosong anjing, Kita belum bahas itu. Oke, terakhir nih, pertanyaan dari gue. Sekarang kalian udah di fase ini, di titik ini gitu, sampai di titik ini. Ada gak? Apakah kalian menyesal dengan apa yang udah kalian lakukan dan apa yang mau kalian lakukan nantinya? Dan mungkin kalau ada pesan buat teman-teman yang nonton, teman-teman by friend by film, worth it nggak sih ketika mereka pengen masuk ke sini atau ada wejangan buat mereka sebelum akhirnya membulatkan tekad untuk aku akan nyemplung di film? Apa yang harus mereka pikirkan terlebih dahulu? Penyesalan kalian dan apa yang harus mereka pikirkan buat yang mau memulai? Lu dulu lah, lu kan abang. Abang lu minum siapa ini gitu? Minum aja. Pakai apa ya? Ya abang. Kalau gua yang gue seselin, sebenarnya nggak ada yang gue seselin sih sampai sekarang gitu loh. Karena ya proses kan, ada gagal ada hasilnya. Ya gua anggap itu sebagai pengalaman aja. Sebenarnya yang gue seselin di awal adalah kenapa ini pribadi sih kayak kenapa gue awalnya tuh tidak seterbuka itu gitu loh, sama kayak sekarang kan gue mulai terbuka sama orang gitu. Introvert dia ngeselin kali ya. Parah sih. coba untuk terbuka sama orang, ngobrol gitu. Kenapa gue tidak melakukan itu dari dulu gitu. Dan itu satu hal yang gue pelajarin banget di film, ternyata ya penting gitu loh untuk berkomunitas gitu loh, untuk seraung sama teman-teman yang lain gitu. Itu sih yang salah satu hal yang gue seselin. Tapi kalau emang kalau gue boleh ngasih saran gitu untuk yang mau masuk film, ya silakan aja masuk film gitu, nggak ada yang melarang. Cuman ya kuat mental aja. Sama menertawakan diri sendiri. Anjing penyesalan semua itu. Kuat mental aja, terus sama ya jangan jadiin film tujuan satu-satunya gitu loh. Jadi kan film kan film kan luas ya. Jadi lu bisa explore diri lu ke hal-hal apapun kan, bisa lu editor, sutradara, penulis, apapun itu outputnya selain film kan bisa gitu. Jadi ya banyak lah yang bisa lu explore dari film. Jangan cuma satu fokus gue menjadi sutradara stop udah gitu loh. Jadi akhirnya yang lain gak kepegang gitu. Gitu aja sih. Iya. Plan B harus ada ya terus ya. Nah lu nih 2. Apa yang gue sesalin ya? Sama sih sebenarnya, gue nggak ada yang gue sesalin sih. Yes, gak ada yang salin. Lebih ke yang gue sayangkan mungkin ya. Yang gue sayangkan adalah gue banyak terlambat memulai semuanya gitu loh. Di saat waktu gue sudah bisa memulai pada waktunya gitu. Nah di waktu itu gue masih main-main gitu loh, masih pengen gayang-gayangan doang. Nah kayak gitu. Padahal sebenarnya dari gayang-gayangan itu tuh bisa lu tarik juga untuk lu pelajarin atau untuk lu refleksikan ini mana yang lu ambil baiknya, mana jeleknya, kayak gitu sih. Nah gue tuh masih ngeliat itu semua tuh sebagai hal-hal yang menyenangkan tok gitu loh. Nah sebenarnya nggak salah juga. Yang salah adalah lu tidak bisa mengambil sisi-sisi yang bisa lu ambil gitu, yang tepat gitu. Itu doang sih yang gue sayangkan. Jadi banyak yang apa ya, gue ngerasa terlambat dalam banyak hal aja kayak gitu. Sama juga terlalu ini sih, gue dulu pengen banget kan kayak wah ini sebenarnya otak goblok gue aja sih dari situ. Sebenarnya juga ya mungkin tujuannya cuma pengen terlihat keren aja kali ya. Gue pengen jadi sutradara gini dan segala macam, sampai akhirnya gue di titik ternyata jadi sutradara itu harus bla 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 dan segala macam. Terus gue mulai agak ngedown. Itu kan tai ya gitu kan. Berarti kan gue cuman hanya ingin enaknya aja gitu kan. Tapi itu coba gue ini aja, coba gue ya sudah kalau memang harus seperti itu ya gue akan pelajari lagi gitu. Dan semuanya kan butuh waktu ya pasti ya. Jadi nggak kayak gitu. Dan kalau saran tuh ya sama kayak Aldis, nggak ada yang melarang anjing. Lu mau masuk film kayak apa ya segala macam terserah. masuk surga. Penting jangan masuk angin. Penting jangan masuk angin. Saran ya sebenarnya gue belum ada hak sih ngasih saran atau apa gitu loh. Ya dari pengalaman lu aja gitu lah. Kalau lu harus memberikan saran ke diri lu yang dulu mau masuk ini, kalau lu bisa ngobrol sama diri lu yang sebelum masuk film, ngomong apa? Gue pengen ngomong sih, lu tuh jangan ngambil seru-serunya doang. Lu masuk gitu,
lu masuk ya lu belajar gitu di semua tempat lah, lu masuk kemanapun lu tuh harus belajar gitu. Dan jangan pernah ngerasa lu udah cukup dalam diri lu gitu. Wah, udah gua jadi kayak gini aja udah cukup kok. Enggak, lu tuh cuman menyenangkan apa ya, tolol lu aja gitu. Selalu jadi gelas kosong lah ego. Yang memenangkan ego lu aja sebenarnya enggak, belum cukup gitu. Jadi ya jadilah manusia yang terus haus gitu, tapi akan keilmuan gitu. Jangan kekuasaan. Agung 2025. Oke, udah gitu. Jangan lupakan 3 kata sih. Apa tuh? Maaf. Kalau dalam belajar ya, jangan lupakan maaf, terima kasih, sama kontol. Oke guys, thank you banget. Silakan report video ini dan blog channel ini. Itu aja dari kita. Sampai jumpa. Oke, thank you. Anjing Gak jelas banget nih. Ngapain kita? Sama kontol. Sudah sama kumpul. Langsung upload. Orang berdosa. Langsung upload. Story WhatsApp aja. Ini orang-orang. Dik. Intip dong, file masih ada.